Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Himagreen EPTK UPI yang memiliki judul program PHP 2D yakni Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pasir Huni dalam pemanfaatan hasil samping produksi olahan kopi. Berikut merupakan hasil analisis kami tentang tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, diperoleh data sebagai berikut. Permasalahan di Kampung Pasir Huni terbagi menjadi 6 kelompok besar permasalahan yang kami temukan. Yang pertama, ada penumpukan limbah kulit kopi, kerusakan pada drying house, rendahnya minat warga dalam mengelola pengolahan komoditas kopi, rendahnya aspek sensoris pada produk kopi bubuk, pemasaran produk kopi yang skalanya masih sempit, dan juga pemuda desa yang tunakarya. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kami memiliki beberapa metode yang akan diterapkan pada saat pelaksanaan program PHP 2D ini. Yang pertama ada metode tentang penyuluhan, kemudian ada pelatihan, ada juga pendampingan dan lain sebagainya. Tetapi dapat dilihat bahwa dari semua metode yang telah kami tuliskan, hanya ada satu metode yang perlu kami kaji ulang, yakni pembangunan kembali drying house. Mengapa hal ini perlu dikaji ulang? Karena pada saat survei berlangsung, ada masukan dari mitra kami, yakni warga desa Kampung Pasir Huni dan juga UMKM Barokah, yang mengatakan bahwa drying house tersebut tidak perlu terjadi pembangunan ulang, tetapi hanya dengan proses uh, pembetulan atau perbaikan sehingga metode pembangunan kembali drying house ini perlu kami kaji ulang. Tetapi pada saat pelaksanaannya, drying house yang telah ada sudah terperbaiki dan juga dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut bagian 2 dari tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Berdasarkan tabel sebelumnya, terlihat bahwa implementasi metode sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya jenis metode yang telah dikategorikan sesuai dengan masalah yang teridentifikasi. Berikut merupakan tabel ketercapaian tujuan yang telah kami analisis berdasarkan identifikasi permasalahan dan juga metode. Tujuan yang kami targetkan ada 6 tujuan dengan sebagai berikut. Presentasi dari tujuan nomor pertama yakni meningkatkan minat masyarakat Kampung Pasir Huni dalam pengolahan kopi dan limbah kopi adalah sebesar 66,6%. Kemudian untuk tujuan nomor 2 yakni memberikan penyuluhan dengan bantuan mitra profesional untuk meningkatkan kualitas produk kopi bubuk hasil produksi UMKM di Kampung Pasir Huni memiliki persentase sebesar 75%. Kemudian nomor 3 merupakan penyuluhan mengenai memanfaatkan hasil samping limbah kopi di Kampung Pasir Huni menjadi Kaskara memiliki persentase ketercapaian tujuan sebesar 83%. Kemudian ada menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk memperluas pangsa pasar produk kopi bubuk dari UMKM Pasir Huni memiliki presentase ketercapaian tujuan 60%. Untuk tujuan nomor 5, memberikan keterampilan kepada pemuda Kampung Pasir Huni dalam hal pelabelan dan desain kemasan produk kopi bubuk memiliki presentase ketercapaian tujuan 100%. Dan terakhir, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan pemuda Kampung Pasir Huni dalam menerapkan digital marketing pada produk UMKM memiliki presentase ketercapaian tujuan sebesar 100%, yang kemudian kami rata-ratakan menjadi 80,76%, yang merupakan tingkat kesesuaian antara identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan yang telah kami buat. Berikut adalah tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, luaran wajib, dan luaran tambahan yang dapat dicapai. Bagian pertama merupakan tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan. Dari 6 tujuan yang kami buat, terdapat beberapa metode yang kami terapkan untuk masing-masing tujuan. Untuk tujuan yang pertama, yakni meningkatkan minat masyarakat untuk mengolah kopi dan juga limbah kopi, dilakukan dengan metode penyuluhan tentang potensi dan juga peluang komoditas kopi dengan keterangan tingkat keberhasilan metode cukup tinggi dengan persentase sekitar 60%. Untuk tujuan 2
kedua yakni memberikan penyuluhan dengan bantuan mitra profesional untuk meningkatkan kualitas produk kopi bubuk dilakukan dengan cara pematerian ataupun penyuluhan oleh kemitraan profesional secara bauran dengan menginformasikan dan juga mengedukasi kepada masyarakat Kampung Pasir Huni terkait tata cara meningkatkan kualitas produk kopi dengan keterangan keberhasilan metode sangat tinggi dengan persentase sekitar 90%. Selanjutnya, untuk tujuan nomor 3, yakni memberikan penyuluhan mengenai manfaat hasil samping limbah kopi dilakukan dengan cara pematerian ataupun penyuluhan oleh mitra profesional secara bauran dengan menginformasikan dan juga mengedukasi masyarakat terkait cara meningkatkan kualitas produk limbah kulit kopi menjadi produk yang bernilai ekonomis. Dengan keberhasilan metode sangat tinggi, sekitar 90% untuk persentasenya. Kemudian, untuk tujuan nomor 4, yakni menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk memperluas pangsa pasar dilakukan dengan pematerian dengan kemitraan profesional secara luring atau luar jaringan dengan menginformasikan dan juga mengedukasi masyarakat Kampung Pasir Huni terkait strategi pemasaran dengan ketercapaian tinggi dengan persentase 80%. Kemudian untuk tujuan nomor 5 yakni membentuk keterampilan kepada pemuda Kampung Pasir Huni dalam hal pelabelan dan juga desain kemasan dilakukan dengan cara pematerian dan juga pelatihan secara luring dengan melakukan edukasi dan juga pelatihan secara langsung kepada pemuda Kampung Pasir Huni melalui kegiatan pembentukan kelompok belajar dan juga penerapan hal desain kemasan dan juga pelabelan dengan keterangan kesesuaian sangat tinggi dengan presentasenya sebesar 95%. Kemudian untuk tujuan nomor 6, yakni mengembangkan pengetahuan dan kemampuan pemuda Kampung Pasir Huni dalam menerapkan pemasaran digital, dilakukan dengan cara pelatihan dan juga pendampingan oleh rekan-rekan mahasiswa yang berkompeten secara luring, dengan cara menginformasikan dan juga melakukan praktik kepada pemuda Kampung Pasir Huni terkait pemasaran secara digital dengan persentase ketercapaian yaitu sebesar 100% dengan kesesuaian sangat tinggi. Selanjutnya, ada tingkat keberhasilan metode dalam mencapai indikator keberhasilan. Untuk parameter produk, indikator yang pertama ada terciptanya produk kopi bubuk yang berkualitas, di mana targetnya UMKM dapat memproduksi kopi bubuk yang berkualitas baik dan bercita rasa, serta tersusunnya standar operasional prosedur dalam proses produksi kopi bubuk. Dengan realisasi ketercapaian cukup tercapai karena masyarakat Kampung Pasir Huni telah memperoleh pengayaan berupa pematerian terhadap produksi kopi bubuk yang akan meningkatkan kualitas dari produk kopi tersebut. Kemudian, ada terciptanya produk hasil samping kopi. Masyarakat telah mengetahui cara-cara pengolahan produk hasil samping limbah kopi berupa kaskara dan juga pupuk. Realisasi ketercapaiannya cukup tercapai karena masyarakat Kampung Pasir Huni telah memperoleh informasi dan juga pengetahuan berupa tata cara pengolahan produk hasil samping limbah kulit kopi. Indikator lainnya yakni terciptanya kemasan yang baik dan sesuai telah memenuhi target karena UMKM Barokah dan juga pemuda Kampung Pasir Huni telah memiliki desain kemasan yang baik dan sesuai untuk produk kopi dengan merek dagang Risnai Kopi berupa desain full printed standing pouch dan juga label. Selanjutnya ada untuk mendapatkan izin serta sertifikat penunjang masih belum tercapai karena masih dalam proses pencarian informasi dan juga rencana pengajuan. Untuk pengelolaan website, pemuda Kampung Pasir Huni dapat mengoperasikan satu laman website yang telah memuat informasi produk UMKM. Para pemuda Kampung Pasir Huni telah memperoleh pengayaan terkait pelatihan pembuatan website sebagai media pemasaran. Kemudian untuk indikator meningkatnya minat dan juga pengetahuan bagi masyarakat terkait komoditas kopi dan juga limbahnya telah mencapai target, yakni mengetahui peningkatan minat dan juga pengetahuan masyarakat dilakukan dengan survei setelah penyuluhan dan juga pelatihan terlaksana. Dari survei tersebut didapatkan hasil bahwa 66% dari masyarakat telah meningkat minatnya, kemudian telah memahami serta mengetahui tata cara pengolahan komoditas kopi dan juga limbah kulit kopi. Untuk berdayanya permuda telah
dilakukan atau telah tercapai karena telah terjadi penyuluhan serta pelatihan, pelabelan, desain kemasan, serta digital marketing untuk produk UMKM. Pemuda dapat mempraktikkan pelabelan serta mendesain kemasan secara mandiri. Selain itu, bertambahnya pengetahuan pemuda mengenai digital marketing yang telah didapatkan dari survei setelah pelatihan digital marketing dengan hasil menunjukkan bahwa 90% pemuda telah memahami tentang digital marketing. Selanjutnya ada tingkat keberhasilan metode dalam mencapai luaran. Luaran yang diharapkan dari program ini adalah yang pertama terbentuknya UMKM yang menerapkan sistem sustainable processing dengan produk olahan kopi dan limbah kopi yang berkelanjutan. Hal ini masih belum dapat tercapai karena terhitung sejak Juli sampai dengan Oktober 2021, kegiatan tim PHP2D Himagreen FPTK UPI masih dalam tahapan realisasi tujuan kegiatan dan belum mengarah kepada implementasi jangka panjang serta berkelanjutan. Untuk modul dan juga buku panduan, teknik pengolahan kopi dan limbah kulit kopi masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan modul buku ini masih dalam proses pengkajian bersama tim PHP2D Himagreen FPTK UPI, dosen pembimbing, dan kemitraan profesional untuk menentukan teknik yang tepat dan sesuai untuk dilakukan dalam pengelolaan kopi, limbah kulit kopi di Kampung Pasir Huni. Kemudian, untuk publikasi program sejak awal proses melalui sosial media dan media massa sudah tercapai. Publikasi program telah disebarluaskan berupa poster dan juga video melalui berbagai akun media sosial seperti Instagram, YouTube, serta artikel yang dipublikasikan dalam sejumlah website resmi milik Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri yang telah ditulis oleh dosen prodi kami, yakni Dr. Mustika, kemudian juga telah dipublikasikan dalam website Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UPI yang dapat diakses melalui laman berikut ini. Selanjutnya ada terciptanya website yang berisikan informasi terkait produk UMKM di Kampung Pasir Huni. Hal ini masih cukup tercapai atau dalam pengerjaan, di mana tim PHP2D Himagreen FPTK UPI baru saja melakukan pelatihan pembuatan dan pengelolaan website pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober tahun 2021, dalam satu kali pertemuan. Kegiatan ini telah terbentuk pengayaan bagi para pemuda dan telah diaplikasikan secara mandiri oleh pembuatan website bagi UMKM. Selanjutnya ada pembuatan poster infografis mengenai penerapan program pengolahan kopi dan juga limbah kopi. Sudah tercapai. Tim PHP2D telah melakukan dan juga mempublikasikan 3 poster kegiatan mengenai strategi pemasaran, seminar kopi dan kaskara, serta pelatihan desain kemasan dan pemasaran berbasis digital melalui unggahan dalam akun Instagram. Bahkan tidak jarang poster tersebut diunggah kembali oleh akun Instagram milik Pendidikan Teknologi Agroindustri selaku program studi dari tim PHP2D ini. Untuk luaran tambahan, kami menambahkan buku panduan desain kemasan produk yang telah tercapai, di mana buku ini disusun oleh tim PHP2D sebagai penduman peserta pelatihan desain kemasan yang telah berlangsung pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober, yang kemudian dibagikan kepada para partisipan yang hadir. Berikut adalah tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, alat, dan komponen bahan. Berikut adalah akumulasi antara pemasukan dan juga besaran biaya pengeluaran. Untuk pemasukan yang telah diperoleh yakni 31.500 dengan pengeluaran sebanyak 15.085.500 yang dapat dikatakan bahwa keterserapan dana yang telah kami terapkan pada pelaksanaan program PHP2D ini adalah sebesar 47,89%, dengan sisa dana yakni Rp16.414.500. Berikut adalah aspek kekompakan tim. Untuk intensitas ataupun frekuensi kami komunikasi dengan dosen dilakukan secara rutin, yakni seminggu sekali dengan penyampaian progres dan juga keberlangsungan program. Kemudian untuk persentase mahasiswa yang terlibat, yakni sebanyak 93%. Dengan persentase tersebut dihitung dari mulai pelaksanaan penyusunan proposal hingga pelaksanaan program sampai dengan bulan Oktober tahun 2021.
Berikut merupakan pemaparan untuk potensi keberlanjutan program. Berdasarkan pelaksanaan yang telah kami lakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang kedepannya harus kami perbaiki. Hal ini kami jabarkan melalui analisis SWOT berikut ini. Untuk kekuatan yang telah kami analisis, yakni pasca kegiatan, akan meningkatnya soft skill bagi pemuda dalam pembuatan desain kemasan, pengelolaan website, Instagram, dan juga akun e-commerce berupa akun Shopee. Setelah renovasi dry house, telah terjadi pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses pengeringan kopi dan kaskara, sehingga kualitas dari kopi dan juga kaskara yang diproduksi oleh UMKM dan juga KWT di Kampung Pasir Huni meningkat kualitasnya menjadi lebih baik. Kemudian untuk kelemahan dari keberlanjutan program ini yakni terkendala dalam penentuan peluang pasar produk kopi dan juga kaskara dari Kampung Pasir Huni. Selanjutnya ada peluang. Peluang pasca kegiatan yakni akan membuka peluang usaha untuk masyarakat desa, yakni berupa pemasaran produk kopi bubuk serta pemasaran teh kaskara dan juga pupuk kompos dari limbah kulit kopi. Kemudian untuk analisis ancaman yang kami temukan yakni akan ada sulitnya untuk pencarian customer dalam penjualan produk dari Kaskara, di mana produk Kaskara ini memang belum memiliki pangsa pasar yang luas sehingga akan terjadi kesulitan dalam proses pemasaran produk dari Kaskara ini sendiri. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda, tim PHP 2D Himagreen EPTK UPI.